Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini tanggal 4 Februari tahun 2021 kita bertemu lagi pada buku tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Ya, silakan anak-anak dibuka bukunya di halaman 31. Ya, sudah? Oke, kita akan bahas dulu ya. Kita akan lihat apa yang diucapkan oleh Edo ya. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Nah, kita akan simak ya setelah apa yang diucapkan oleh temanmu Edo. Ya, mari kita baca. Ibu Ratna akan bacakan 2 paragraf saja ya. Nanti setelah itu kalian akan lanjutkan sendiri di rumah. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun lebih merantau di ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Iya, kita lanjut ya di halaman 32. Nah, anak-anak, Dokter Rana ternyata ya pindah ke desanya ya. Nah, nanti bisa kalian lanjutkan lagi ya apa ceritanya dokter yang hebat itu ya. Nanti kita bahas, lalu kalian nanti diskusikan ya bersama dengan keluargamu atau kakak dan orang tuamu bisa bersama-sama ya. Nah, di situ setelah kalian baca ya, menurutmu apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? 2. Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Nah, nanti kalian jawab ya di buku temanya masing-masing ya. Silakan kalian nanti diskusikan ya. Nah, di situ ada percakapan antara Edo dan temannya ya. Nah, kita akan lihat pekerjaan Dokter Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dokter Rana. Kemudian teman yang perempuan menjawab, kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Nah, itu percakapan yang disampaikan 2 anak tadi ya anak-anak ya. Itu berkaitan dengan kepemimpinan ya. Jadi pemimpin yang baik harus mempunyai rasa kemanusiaan ya, yaitu mengabdi untuk kemanusiaan. Lanjut kita lihat di halaman 34. Nah, di situ ya nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ibu akan bacakan 2 di antara 9 poin tersebut. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit ya. Nanti selanjutnya anak-anak ya kalian baca itu ada 9 poin, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ya. Nah, setelah itu nanti kalian nih yang di bawahnya perintahnya adalah ayo menulis, berikan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari kamu. Kemudian yang kedua, apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Nanti kalian tuliskan ya di buku temanya ya.
Lanjut ke bahas berikutnya di halaman 35. Di situ ada percakapan Edo dan temannya ya. Di sini dia mengatakan salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Kemudian menjawab, bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Nah, di sini nanti anak-anak ya. Kalian coba ya di sini carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Nah, di sini nanti ada bagan ya di sini. Nah, di sini ada bentuk ya kan, bentuk bagan di mana kalian nanti mau mengerjakannya. Di situ ada ya 3 bagan, kemudian apa peran Indonesia di ASEAN. Nah, kita lihat situ. KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai dengan 24 Februari tahun 1976. KTT singkatan dari Konferensi Tingkat Tinggi ya. Nah, lanjut. Di situ keterangannya tentang apa ya, nanti kalian cari ya anak ya. Itu di buku-buku referensi atau kalian bisa buka di Google ya. Tinggal kita cari di situ, ketik tanggal tersebut, nanti akan keluar kira-kira peristiwa apa yang terjadi. Peran Indonesia sebagai apa di situ ya ketika KTT 1 berlangsung. Kemudian kerjasama antar parlemen di ASEAN. Nah, keterangannya apa saja. Kemudian peran Indonesia sebagai apa. Bisa kalian cari ya di buku-buku referensi lain. Atau kalian cari ya di Google boleh anak-anak ya. Yang penting kalian bisa menemukannya. Kemudian yang di bawah itu pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, yaitu tanggal 19 Juli tahun 2011. Keterangannya apa saja anak-anak ya ketika peristiwa tersebut ya. Kemudian peran Indonesia itu sebagai apa di situ. Jadi kan tinggal tuliskan saja, disingkat saja. Singkat ya. Jadi kita tuliskan keterangannya apa, kemudian peran Indonesia sebagai apakah di situ anak-anak ya. Kita lanjut di halaman 36. Di situ nanti anak-anak ya. Kalian silahkan kalian nanti buat diskusi dengan keluargamu ya untuk mengidentifikasi hal-hal pokok dalam pidato ya. Nanti kalian kerjakan di buku temanya masing-masing. Lalu juga nanti kalian tuliskan penerapan ya nilai-nilai kemanusiaan pada buku tema kalian. Nah, tugas hari ini adalah dengarkan anak-anak. 1. Apa yang terjadi apabila para pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan? Berikan 3 contoh. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 contoh sikap-sikap yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Buatlah 4 kalimat pertanyaan dari bacaan Hebatnya Dokter Kami pada halaman 31 sampai dengan 32. Itulah tugas hari ini anak-anak ya. Semangat selalu. Tugasmu dikerjakan ya. Oke, ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.